Mereka sedang berada di dalam sebuah ruangan, sementara Claudia masih betah menunggu di kamarnya. Pertanyaan macam apa itu? Untuk apa semua syarat berat ini? Tanya Radit membuat Aksa terkekeh. Apa kau benar-benar serius? Iya, aku serius. Dia akan mendapatkan pembalasan karena berani menikah denganku. Radit berdecak menatap Aksa. Aku hanya mau mengingatkan, jangan sampai kau menyesal di kemudian hari. Tidak ada yang perlu disesali. Jika ada yang harus menyesal, maka itu adalah dia, bukan aku. Aksa menghela nafas panjang. Setelah selesai mengetik dan mencetak, ia menyerahkan beberapa lembar kertas ke tangan Radit. Sekarang aku akan mengikatnya dengan peraturan ini. Aksa tersenyum penuh makna, membaca kata demi kata yang tertulis dalam surat perjanjian itu. Bagaimana kalau dia tidak setuju? Kau membuat syarat yang berat. Kalau dia tidak mau, ancam batalkan saja. Dia tidak akan punya pilihan lain selain menuruti apa yang ku minta sampai dia sendiri yang akan meminta cerai dariku. Senyum tipis hadir di sudut bibir Radit mendengar ucapan Aksa. Mata Claudia terbuka lebar membaca poin-poin persyaratan yang baru saja dibuat Aksa. Sepertinya laki-laki itu baru saja menjatuhkan granat di jantungnya. Kenapa banyak sekali persyaratan dan peraturan? Tanya Claudia. Aksa menatap Claudia penuh selidik setelah menyelesaikan kalimatnya. Ia benar-benar tahu bahwa Claudia tidak punya pilihan lain untuk menyelamatkan karirnya. Terbukti, hanya dalam hitungan menit memikirkan semuanya, Claudia sudah mulai tenang kembali. Pertama, aku tidak bisa berjalan, jadi aku selalu butuh bantuan orang. Kalau kita tidak sekamar, siapa yang akan membantuku kalau aku terbangun di malam hari? Kau bisa tidur sekamar dengan Radit, tidak masalah bagiku. Claudia menunjuk Radit dengan matanya. Aku kan punya istri. Lalu apa gunanya istri? Tapi pernikahan kita hanya paksaan alias bohongan. Kita tidak memiliki ikatan apapun selain di buku nikah. Di saat Claudia berapi-rapi melayangkan keberatan, Radit malah tersenyum pongah. Aku sama sekali tidak peduli. Poin yang kedua, statusku adalah suamimu, jadi kau harus menghormatiku. Jadi mulai sekarang, panggil aku suami. Rahang Claudia terbuka lebar mendengar permintaan menggelikan itu. Gila. Yang ketiga, sebelum jam 9 malam, kau harus sudah ada di rumah dan tidak boleh berkeliaran lagi. Syarat yang satu ini dapat diterima dengan baik oleh Claudia. Pasalnya Claudia tidak dapat menentukan jadwal pulang kerjanya. Yang keempat, kau wajib melayaniku sebagai seorang melayani suaminya. Melayani? Pikiran Claudia langsung melayang mendengar kata melayani. Detik itu juga, dia refleks menyilangkan tangan di depan dada. Aku tidak mau, bukannya tadi kau bilang tidak mau bersentuhan denganku, terus kenapa sekarang malah minta dilayani? Melihat reaksi Claudia membuat Aksa berdeci. Bagaimana mungkin ada gadis sepercaya diri itu? Apa yang kau pikirkan? Kau kira aku mau menyentuh barang yang seperti kau itu? Tidak akan. Aku hanya mau kau melayani semua kebutuhanku. Claudia melirik Radit lalu menghela nafas lega. Setidaknya, layanan yang dimaksud Aksa bukan tentang hubungan diranjang seperti yang dia pikirkan tadi. Walaupun begitu, ucapan Aksa yang tidak disaring tetap membuatnya merasa kesal dan sakit hati. Baiklah, aku setuju. Pasrah, tidak ada pilihan lain lagi yang dapat ditempuh Claudia. Di lembar berikutnya masih ada beberapa persyaratan lain. Kau baca sendiri. Nafas Claudia terasa berat. Aksa benar-benar tidak berperasaan baginya. Dengan mata berkaca-kaca, Claudia membawa persyaratan itu ke dalam kamarnya bersama Aksa. Sementara Aksa menatapnya dengan senyum penuh makna. Malam harinya, Claudia sedang bersiap-siap untuk tidur. Seperti keinginan Aksa, ia akan tidur di sofa sementara Aksa di ranjang. Claudia, baru saja wanita itu merebahkan tubuh lelahnya, sudah terdengar lagi suara Aksa memanggil. Ada apa lagi? Tanyanya sedikit kesal. Cepat kemari dan naik ke tempat tidur. Perintah seenaknya itu membuat Claudia terlonjak. Naik ke tempat tidur? Mau apa?
Tidak usah banyak tanya, cepat naik. Atas nama surat perjanjian, kalau dia tidak punya pilihan lain, ia bangkit dan naik ke tempat tidur menuruti permintaan Aksa. Pijat kakiku. Hela napas panjang terdengar di sana. Claudia mulai merasa keputusannya menawarkan pernikahan kepada pria arogan itu adalah sebuah kesalahan besar. Aksa bahkan tidak peduli walaupun Claudia terlihat sangat letih. Tak ingin terjadi perdebatan yang ujung-ujungnya malah merepotkan dirinya. Claudia pun mulai menggerakkan jemarinya di bagian kaki panjang sang suami. Sesekali Claudia mencuri pandang pada Aksa yang tengah fokus membaca buku di tangannya. Jika ditatap, semakin lama wajah judes itu terlihat semakin tampan. Seandainya Aksa bukan seorang pria cacat, tentu saja dia akan menjadi rebutan para gadis, begitu pikir Claudia. Tuan, boleh aku tanya sesuatu? Tanyanya sedikit ragu dengan tangan yang terus memijat. Tanya apa? Balas Aksa santai tetapi tetap terdengar ketus. Bagaimana kaki kau bisa lumpuh, Tuan? Sontak pertanyaan itu membuat buku di tangan Aksa terjatuh ke pangkuannya. Tatapan tajam pun seolah menjadi hadiah bagi Claudia yang sudah memijat kaki suaminya itu. Wanita itu merasakan tubuhnya meremang saat bersih tatap dengan mata tajam milik Aksa. Kenapa aku bisa cacat? Itu bukan urusan kau. Lagi pula, kalau kau tahu alasannya, aku yakin kau akan menyesal pernah mengajukan pertanyaan itu. Ingin sekali Claudia meminta penjelasan lebih atas jawaban Aksa yang baginya ambigu itu. Tetapi tatapan permusuhan yang dilayangkan laki-laki itu membuatnya kehilangan kata-kata. Sekarang turun dan kembali ke tempatmu. Tubuh Claudia beringsut turun tanpa kata, membelakangi Aksa dan kembali lagi ke sofa. Lihatlah, aku akan membuat kau mencintaiku, pria angkuh dan sombong, umpatnya dengan nada yang terdengar sangat kesal. Biur, Claudia terlonjak ketika merasakan dinginnya semburan air menyapu wajahnya. Wanita itu langsung bangkit dalam posisi terduduk. Matanya nyalang menatap Aksa yang duduk di kursi roda dengan gelas kosong di tangannya. Apa tidak ada cara membangunkan yang lebih manusiawi? Teriak Claudia merasa terhina dengan perlakuan Aksa. Aku sudah berusaha membangunkanmu dengan cara yang manusia. Tapi kau tidur seperti keledai, jadi aku membangunkanmu dengan menyiram. Claudia melirik arah jarum jam yang melekat pada dinding kamar. Matanya membola saat menatap angka yang ditunjuk jarum pendek. Hah? Jam 9? Ia menguncap tengkuk lehernya yang mendadak terasa meremang. Maaf, semalam aku tidak bisa tidur, makanya bangun kesiangan. Itu bukan urusanku. Sekarang bangun dan suap dan buatkan sarapan. Aku lapar. Claudia kembali melayangkan tatapan kesal ke arah Aksa lalu menghela nafas panjang. Kau kan bisa memesan makanan secara online. Zaman sekarang hidup manusia semakin dimudahkan. Kenapa kau malah buat hidupmu rumit sendiri? Celotehan pajak Claudia hanya direspon Aksa dengan berdecih. Aku sedang tidak mau memesan apapun. Rasanya Claudia benar-benar ingin mencekik Aksa karena kelakuannya yang seenak jidatnya. Baru bangun saja sudah jadi penjajah Jepang. Dasar pria aneh, gomel Claudia. Tunggu sebentar, aku mau mandi dulu. Halo noveler semuanya, apa kabar? Kembali lagi nih dengan Mimin di channel Vivitaloka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen karena dukungan kalian adalah semangat Mimin untuk upload setiap harinya. Udah seminggu lebih ya Mimin gak upload, maaf ya.